besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu di hidupku, sungguh indah rencanamu di dalamku. Sungguh besar pengorbananmu di hidupku, sungguh indah rencanamu di dalamku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah sungguh indah.
Gimana nih kabarnya seminggu ini? Pasti baik-baik kan? Dan sekarang kita juga masih PSBB nih teman-teman. Jadi tetap di rumah aja sampai tanggal 4 Juni sih bilangnya PSBB-nya. Tapi kita bersyukur masih bisa ibadah walaupun ibadah online. Kita tetap harus nikmatin hadirat Tuhan. Teman-teman sebelumnya kita masuk dalam doa ya. Tuhan terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang baik. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. I have known my Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, that always there for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known my Father's care for me. He's been good to me. I have known my Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, that always there for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me. To the storms, through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known my Father's care for me. He's been good to me. You are so good to me. He's been good to me. God's been good to me. Oh, you are so good to me. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau yang selalu ada di setiap musim kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. May your struggles keep you near the cross. May your struggles show that you need God. May your battles in the way they show. May your bad days prove that God is good. May your whole life prove that God is good. May your struggle
show that you need God. May your battles in the way they showed. May your bad days prove that God is good. May your whole life prove that God is good. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God. May your battles in the way they show. May your bad days prove that God is good. May your whole life prove God is good. May your whole life prove that God is good. Because there is none like you, Lord. Sebab hanya Engkau Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and found there is none like you. 'Cause there is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, love, and found there is none like you. 'Cause there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, love, and found there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, love, and found there is none like you. I could search for all eternity, love, and found there is none like you. I could search for all eternity, love, and found there is none like you. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya kepada Engkau kami dapat berseru Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan,
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Sebab Engkau gunung batu kami, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Sebab Engkau kekuatan kami, hanya Engkau pengharapan bagi setiap kami. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu Tuhan kepada setiap kami. Yesus, padamu ku bersyukur.
berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membukakan hati kami semuanya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan siang hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, dan juga kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang untuk kakak-kakak youth dan adik-adik teen semuanya yang sedang menonton di ibadah online ini. Biarlah kita semua tetap berada di dalam keadaan yang sehat dan semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, tidak terasa hari ini adalah berkaitan di penghujung bulan Mei, ya, tanggal 31 Mei, ya, hampir dikatakan 3 bulan kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 di Indonesia, ya. Hampir setiap hari kalau kita lihat, ya, berulang-ulang dikatakan dan diberitakan, ya, dalam masa pandemi ini pakai masker, jaga jarak, ya. Dan juga kita tidak bisa secara full beribadah seperti biasanya. Tapi biarlah ini boleh menjadi suatu pembelajaran yang baru bagi kehidupan kita saat ini. Nah, kondisi saat ini kita sedang memasuki fase yang namanya new normal, ya. New normal itu adalah kondisi kehidupan normal, ya, yang baru, ya, di mana ada perubahan pola perilaku dari masyarakat, ya, seperti kondisi saat ini, ya, COVID-19 ini, ya, di mana mungkin kita beberapa hal kita tidak menjadi biasa, ya. Jika kita saat ini mau naik transportasi juga kita harus jaga jarak, dites suhunya dulu baru bisa masuk ke dalam, ya, mungkin Transjakarta atau KRL, MRT dan sebagainya. Untuk yang Gojek juga nggak boleh lagi membawa penumpang, ya. Kemudian, ya, kita kakak-kakak youth dan juga adik-adik teens mungkin harus menghadapi namanya belajar online, ya. Belajar online ini, ya, mungkin awalnya biasa, tapi kadang-kadang ada saatnya mulai merasakan kejenuhan, ya, merasakan kejenuhan karena begini lagi, ya. Orang tua juga di rumah WFH, ya, selain work from home, ya, bekerja dari rumah, ngajarin juga anaknya juga, ya. Jadi, ya, begitulah kondisi saat ini harus kita alami. Begitu juga dengan ibadah, ya. Ibadah mau tidak mau kita harus online, ya. Mungkin kedepannya kita tidak tahu apakah kita harus menghadapi kondisi seperti apa lagi, ya, dalam fase new normal ini. Ya, mungkin yang baptisan, apakah ada baptisan online, ya, saya tidak tahu. Tapi kedepannya sekali lagi kita tidak tahu kondisi apa yang akan kita hadapi. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini juga dapat menjadi dilema
dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kakak-kakak dan adik-adik semuanya, kita harus memiliki kedewasaan rohani. Ya, tema siang hari ini yang akan saya bawakan adalah tentang kedewasaan rohani. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai ke 14. Saya akan bacakan. Dan ialah yang memberikan hak rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kedewasaan rohani tidak diukur dari status, ya. Status di sini berbicara tentang jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, baik itu ketua komsel, mungkin ketua kelompok dan sebagainya. Bukan status di WA. Ya, pastang. Ya, saya sudah berdoa pagi hari ini. Ya, thanks God, thank you God. Ya, atau status di Facebook, bukan. Ya. Kemudian kedewasaan rohani tidak juga bisa diukur dari seberapa besar berkat yang kita terima. Ya. Kemudian juga tidak bisa diukur sudah berapa lama kita menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, ataupun lamanya kita bergereja. Itu tidak bisa menjadi tolok ukur untuk kedewasaan rohani. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan kita para pemimpin. Di ayat yang ke-11 dikatakan, ya, ada rasul-rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, dan ada pengajar. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu bertumbuh dan berjalan dalam kedewasaan rohani. Ya, melalui mereka kita diarahkan supaya kita dapat terus maju dan bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Kalau kita lihat ayat yang ke-12, ya, Rasul Paulus meringkaskan tujuan dari pelayanannya, yaitu adalah pertumbuhan rohani setiap orang Kristen. Ya, dalam Kolose 1 ayat 28b dikatakan, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ya, Allah ingin agar kita menjadi sempurna. Maksudnya sempurna di sini adalah dewasa secara rohani. Ya, sehingga kita dapat serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus. Oleh sebab itu, Allah melengkapi jemaatnya dengan adanya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, agar jemaat dapat bertumbuh secara dewasa di dalam Kristus. Siang hari ini ada dua bagian atau poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar adalah ciri dari ketidakdewasaan rohani. Kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ke 3. Saya akan bacakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya,
dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, Rasul Paulus mengecam jemaat di Korintus pada saat itu karena rendahnya tingkat kerohanian mereka. Ya, yang menjadi pokok bagi jemaat di Korintus saat itu adalah hal keduniawian. Ya, di satu sisi mereka terpesona oleh karunia-karunia rohani, tapi di satu sisi juga mereka membiarkan dosa terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, ciri ketidakdewasaan rohani yang pertama dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dikatakan mereka hanya suka susu. Ya, kalau masih bayi ya semua suka susu. Tetapi apakah saat kita dewasa kita harus diisi oleh susu terus? Tentu tidak. Ya, orang yang seperti ini dapat dikatakan adalah orang yang kerdil secara rohani. Ya, boleh dikatakan mungkin mereka lebih suka dengan khotbah yang ringan. Mereka hanya suka dengan khotbah yang lucu-lucu daripada mendengar pengajaran firman Tuhan yang mendalam. Oleh karena itu, di tempat ini, di gereja ini ada yang namanya program PBS, ya, Pertamburan Bible Study. Ya, di mana kita sebagai jemaat diajar, ya, diproses supaya kita juga kerohanian kita bisa meningkat atau bertumbuh. Ya, kita bisa makan makanan yang keras, tidak hanya susu. Ya. Kedua, dikatakan di jemaat Korintus ayat yang kedua dikatakan mereka adalah orang yang menyukai perselisihan. Ya, biasanya dikatakan orang-orang ini adalah orang yang iri hati. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang mudah tersinggung dan cenderung bersifat bertengkar. Ya, inilah sifat orang kedua yang tidak dewasa secara rohani. Ya, terkadang kalau kita ada masalah, sebaiknya kita melihat permasalahan ini secara objektif, bukan subjektif. Ya, jika ada masalah, memang sebaiknya kita bertemu dengan empat mata, supaya nanti jika masalah ini mungkin suatu saat akan keluar atau didengar oleh orang lain, ini kan menjadi suatu berita. Menjadi berita apa? Berita hoax atau hoax. Ya, makanya pada saat-saat ini kalau kita lihat, ya, kakak-kakak youth dan adik-adik teens, pemerintah pusat itu membuat satu pintu, ini namanya sumber informasi, ya, baik data orang-orang yang terkena COVID, yang sembuh, bahkan yang meninggal. Itu tujuannya apa? Supaya masyarakat tidak simpang siur. Ya, waktu awal-awal kalau kita lihat ketika Bapak Presiden mengumumkan Indonesia sudah terkena COVID-19, wow, langsung istilah lockdown itu terdengar di mana-mana. Padahal pemerintah tidak bilang lockdown. Kasihan si lockdown, ya, disalah-salahin terus. Ya. Kemudian apa? Ada PSBB yang sedang kita jalani sampai hari ini. Ya, tetap kita ikuti aturan-aturan itu. Ya, makanya ketika kita dengar suatu berita, cari sumber yang terpercaya. Ya, kalau ditegur pun juga jangan suka tersinggung, ya, kakak-kakak youth, adik-adik teens. Itu semua adalah untuk kebaikan kita semua. Ya. Ya, namanya tersinggung susah, ya. Kalau memang sifat aslinya, waduh, itu susah bener deh. Saya nggak bisa ngomong di sini. Kalau orang saking tersinggungnya itu
apa ya? Aduh, nggak enak banget dah. Kita ngomong hati-hati, harap dimaklumi dan sebagainya. Ya, baik. Poin yang ketiga, dikatakan mereka cenderung memikirkan apa? Hal-hal yang duniawi. Ya, mereka hidup tidak ada bedanya dengan orang dunia. Dan mereka selalu menyesuaikan standar mereka dengan dunia. Ya. Dan mereka cenderung egois atau mementingkan diri sendiri. Ya. Mereka hanya bisa memperalat Tuhan. Tuhan hanya sebagai satpam. Ya. Kita hanya perlu apa? Doa makan saja. Ya, doa mau pergi kerja, doa mau belajar. Kita tidak mau lebih daripada itu. Ya, kita mengikuti gaya-gaya dunia. Ya, wah, temen yang satu beli HP, aku juga nggak mau kalah. Aku juga harus beli HP. Teman yang satu berhutang, saya nggak mau kalah, saya berhutang juga. Kebetulan berhutang, hamba Tuhan, Masya Allah. Ya. Nah, kakak-kakak youth dan adik-adik teens, ya, ciri keempat adalah kalau kita lihat itu, mereka tidak memiliki kestabilan, ya. Artinya mereka itu labil secara emosi, ya. Mereka boleh dikatakan dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, mereka tidak dewasa dan sangat dipengaruhi oleh perasaan. Ya, waktu menyikapi suatu keputusan, biasanya mereka selalu berkata, apakah ini menyenangkan aku? Apakah hal ini yang aku lakukan dapat mempromosikan aku, baik kepada bos maupun kepada gembala? Ya, terkadang suka melihat gereja lain lebih baik daripada gereja sendiri. Ya, padang rumput sebelah lebih baik atau lebih segar daripada rumput sendiri. Nah, itu adalah poin yang pertama, ya, ciri-ciri dari ketidakdewasaan rohani. Ya. Poin yang kedua, ya, yang akan kita pelajari adalah ciri orang yang dewasa secara rohani. Hal inilah yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, ciri orang yang dewasa rohani, orang ini memiliki pengenalan akan Allah. Ya, mereka bukan hanya tahu tentang Allah secara intelektual, namun mereka mengenalnya lebih dalam dengan penyerahan diri tanpa batas. Filipi 3 ayat 10, saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Kita dapat melihat contoh Rasul Paulus, ya. Latar belakang Paulus adalah seorang teroris. Ya, istilah teroris. Dulu namanya bukan Paulus, tetapi Saulus. Ya, ketika dalam satu perjalanan ke kota Damsyik, ya, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus langsung. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Sampai akhirnya, kalau kita tahu ceritanya, Saulus buta, dan sampai akhirnya Saulus yang menjadi Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Paulus benar-benar dimudahkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu di gereja kita pemuritan benar-benar dipegang teguh, ya. Mulai dari Abi, ya, mulai ada teens, ada youth, DMBI,
sampai glamor, golongan lanjut umur. Ya, pemuditan ini sangat penting, ya, karena pemuditan ini terus berlangsung seumur hidup kita. Terkadang ada beberapa orang yang suka menganggap remeh arti dari pemuditan itu. Padahal di dalam pemuditan itu justru banyak hal yang dapat kita terima agar kita bisa bertumbuh secara rohani. Poin yang kedua, ciri-ciri orang yang dewasa rohani adalah orang yang suka melayani dan suka memberi. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini adalah orang yang benar-benar memperhatikan ajaran Tuhan Yesus. Tidak hanya ingin menjadi berkat saja, ingin menerima berkat saja, tapi ingin menjadi berkat bagi sesama. Melayani tidak mudah. Kondisi saat ini yang kita tahu, ya, kakak-kakak youth dan adik-adik teens, tim dokter berada di dalam barisan terdepan peperangan dalam memerangi COVID-19. Ya, kalau kita di dalam hati kita nih, ya, tidak ada jiwa melayani, ya, untuk sesama atau cuek, wah, rusaklah kita menjadi seorang dokter. Maaf kalau ada calon dokter di sini. Jika engkau kakak-kakak youth nih, ya, ambil jurusan kedokteran, siapkan hati kalian untuk melayani. Jangan kalian hanya melihat dokter, oh, bisa naik mobil mewah, oh, penghasilan besar. No, percuma kalau kita berpikir seperti itu. Ya, ada beberapa dokter mungkin yang kita kenal seperti Dokter Lee, ya, dengan kapal rumah sakitnya, dia melayani dengan luar biasa, ya, dimana dia benar-benar mengasihi sesamanya, dia juga berjuang. Ya, saya harap ini dapat menjadi contoh bagi kita semua. Ya, terkadang melayani atau menjadi volunteer, sukarelawan di masa-masa pandemi ini, ya, memang mengundang nyawa, ya, nyawa kita ini menjadi taruhan saat ini. Tapi biarlah kasih yang kita miliki, kita boleh tetap total melayani, terutama dalam pekerjaan Tuhan. Ya, biarlah kita dapat memberi kasih kita, ya, memberi kasih kita supaya orang lain juga benar-benar dapat merasakannya. Baik, kita akan lanjut kepada poin yang ketiga. Ciri orang yang dewasa rohani, orang ini menghasilkan buah. Ya, berbicara buah di sini adalah jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa baru yang mengenal kepada Kristus. Itulah tujuannya. Ya, buah kehidupan akan nampak dalam dua bidang, ya, yaitu buah dalam karakter yang kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan buah dalam pelayanan kita bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah
untuk hidup yang kekal. Ya, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Kakak-kakak dan adik-adik teens, biarlah cahaya kehidupan kita ini dapat dilihat oleh semua orang. Ya, saya dapat cerita dari teman saya selagi WFH, working from home. Ya, wah, waktu awal-awal ini dilaksanakan tidak mudah. Godaannya satu, bangunnya siang. Ya, orang kerja meeting jam 8, dibangun jam 10. Wah, ini WFH emang bener-bener nih ya, godaannya tuh cukup ini ya, cukup besar juga ya. Kakak-kakak dan adik-adik, ya, biarlah cahaya kita bisa dilihat orang, biarlah kita boleh jadi terang dan sumber berkat bagi sesama kita. Yuk kita bisa menjadi teladan dan contoh. Kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, kita berkomitmen akan janji-janji kita. Kalau harus meeting jam 8, ya jam 8 persiapan lah. Ya. Akhirnya gara-gara tidak on time, tidak tepat waktu, PHK terjadi. Nah loh, yang salah siapa? Apakah bosnya? Tidak. Karena apa? Kita sendiri yang tidak mau disiplin di dalam melaksanakan tugas kita. Poin yang keempat, ya, ciri dari orang yang dewasa rohani adalah orang yang menerima disiplin ilahi. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 12 pasalnya yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, kakak-kakak dan adik-adik, proses penempaan Allah kadang menyakitkan. Ya. Tetapi kita harus diajar untuk menerima dengan tabah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, mereka menerima dan tidak memberontak. Ya, mereka senang dan tidak mengeluh, percaya dan tidak khawatir. Ya, kalau kita lihat sebagai contoh di sini ada Ayub. Ya. Ini ada tokoh yang luar biasa. Ya, kita dapat mengikuti jejaknya. Ya, mempunyai iman yang luar biasa. Ya. Dengan tempaan kesehatan dia diambil, kekayaan dia diambil dalam sekejap. Lalu Ayub juga berkata, apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Itu adalah Ayub. Kakak-kakak Yud dan adik-adik teens, kedewasaan rohani merupakan suatu proses dinamis yang memerlukan kemajuan terus-menerus dan berlangsung seumur hidup. Tidak ada kedewasaan rohani yang terjadi seketika atau secara instan. Kedewasaan merupakan hasil dari pembentukan karakter ilahi dalam hidup kita, dan proses ini tidak pernah berakhir. Pencapaian kedewasaan rohani itu memerlukan waktu, tetapi waktu itu sendiri bukan jaminan bagi kita untuk bertumbuh. Rambut putih dan kedewasaan rohani belum tentu berjalan bersamaan. Ya, kedewasaan rohani juga tidak akan terjadi bila kita banyak mengenal konsep pengajaran Alkitab tanpa kita mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi proses kedewasaan ini dapat dipercepat melalui kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Sebelum saya tutup, ya, ada satu pernyataan yang cukup baik, atau boleh katakan kata-kata support ya, dari seorang pastor di Amerika. Dia merupakan salah satu pemuka agama yang cukup terkenal pada abad ke-9. Ya, dia bernama Henry Ward Beecher. Dia berkata, gereja bukanlah suatu tempat untuk memamerkan orang-orang Kristen yang hebat,
melainkan suatu sekolah untuk mendidik orang-orang yang belum sempurna. Saya ulangi, gereja bukanlah suatu tempat untuk memamerkan orang-orang Kristen yang hebat, melainkan suatu sekolah untuk mendidik orang-orang yang belum sempurna. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah siang hari ini Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang kami pelajari Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, boleh menjadi bekal dan kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan Bapa dalam perjalanan iman kami Tuhan Yesus, terutama di saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun Tuhan yang terjadi Tuhan dengan kondisi saat ini Tuhan, Tuhan tetap memberikan perlindungan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, jika ada permasalahan yang sedang terjadi Tuhan, Kau berikan solusi, berikan jalan keluar Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan kami juga Tuhan, Engkau cukupkan saat-saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami semakin dekat dan terus bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang yang dewasa Bapa secara rohani. Biarlah Tuhan, biarlah di masa-masa ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, ajar kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Winston yang udah nyampein firman Tuhan hari ini. Dan buat teman-teman yang pelayanan hari ini, kiranya semakin diberkati ya dalam pelayanannya. Dan kami juga mengundang jemaat Youth dan Teens untuk bergabung dalam ibadah online lagi minggu depan di YouTube JPI Petamburan. Jadi stay tune ya. Pokoknya ibadah Next Gen itu jam 11 siang. Oke? Dan pengumuman selanjutnya, jangan lupa ya teman-teman ikut Exploring Our Bible yang ada di Instagramnya youthero.id tiap hari Rabu dan Jumat jam 7 malam. Jadi buat teman-teman harus ikut ya, kita belajar Alkitab sama-sama. Dan kami mengucapkan happy birthday buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Sampai sepekan ke depan, kiranya semakin diberkati, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin menjadi berkat, semoga semakin sukses dan pokoknya yang baik-baik deh. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah tolong, sertai, pimpin. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan terima kasih buat hamba-Mu Kak Winston yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kami belajar Tuhan, biarlah kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa seperti yang Kau inginkan dalam masa muda kami. Karena itu kami terus menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Turunlah hikmat pewahyuan Tuhan bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden dan para menteri yang ada. Kami menyerahkan Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu tengah-tengah bangsa kami, bahkan tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa juga Tuhan kiranya memberkati gereja kami, berkati gembala senior kami, berkati gembala jemaat kami, bahkan berkati semua tim penggembalaan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin rohani kami ini, biar semakin hari bertambah-tambah pengurapan Allah buat mereka, dan kiranya kami umat-Mu jemaat Tuhan tempat ini semakin didewasakan iman dan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebelum
kita mengakhiri ibadah hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cintanya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin.